dengan baik dan benar. Ketika kita mendapat musibah, persepsi kita ini jangan beban, jangan oh mati laku ini, sengsara laku ini, stres laku ini. Kalau itu persepsi kita di awal, kita nggak akan bisa bersabar. Yakinlah, itu setan tuh masuk itu, diganggu kita, digoda kita, menderita kita. Jadi ketika mendapat masalah, juga persepsi kita yang positif. Oh, ini amal, ini ladang amal buatku. Nah, begitu. Nah, ini akan mengangkat derajatku. Nah, begitu. Oh, masalah ini membuat aku semakin mulia, semakin terhormat. Tengok Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad sedikit banyak masalahnya, Bu. Oh, Bu, Nabi Muhammad sedikit banyak masalahnya. Nabi Muhammad banyak kali masalahnya. Dia semakin hina atau sengsara atau tidak atau mulia, semakin mulia dia. Tengok itu. Jadi masalah itu membuat kita tuh mulia, bukan membuat kita tuh hina, ya. Nah, jadi tergantung persepsi kita di awal ketika kita timpa musibah, ya. Jangan katakan oh ini beban ini, oh mati laku, menderita laku, sakit laku, itu setan tuh masuk, yakinlah. Nah, kenapa tahu Ustaz? Oh banyak tuh pasien yang saya ruqyah itu yang menderita. Kemarin juga begitu datang ke rumah dia kena santet, ya. Ketika dapat masalah kayak macam mau mati, macam mau menderita dia nggak kedepankan persepsi dia tuh buruk ketika mendapat masalah, akhirnya makin disantet dia, makin menderita dia. Sekarang alhamdulillah udah sehat. Kemudian berikutnya yang ketujuh, dua lagi ya, masalah atau persoalan itu tidak ada yang bahaya. Ketika seorang ujian di sekolah, soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Semua soal ujian dan diukur cocok untuk kita. Orang tidak lulus bukan karena soal ujian, tapi karena salah jawabannya, salah menyikapinya. Jadi bila kita menderita dalam hidup ini, bukan karena masalah atau persoalan hidup, tapi karena salah menyikapi masalah dan persoalan tersebut. Ah begitu Pak, Bu. Kenapa kita gagal dalam ujian, dalam menghadapi persoalan hidup? Karena kita salah menyikapinya. Ya, kita nggak kembalikan kepada Allah. Persepsi kita udah buruk ketika mendapat persoalan hidup. Ya, anak belum taat, istri belum taat, suami belum taat. Oh mati lagu nih, stres lagu nih, sengsara lagu nih. Ya nangis, Ustaz. WA saya, SMS saya, gimana Ustaz? Suamiku lincah lagi Ustaz, mati lagu nih Ustaz. Ah, tengok tuh kan, suaminya lincah lagi Bu. Ibu pengen gitu Bu? Enggak, alhamdulillah. Kalau pingin juga alhamdulillah pula ini. Mungkin bercanda ya Bu ya, Bu jangan tegang kali ya. Iya banyak kali yang curhat sama saya, lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Gitu aja masalahnya, udah stres duluan Pak, Bu. Nah, dia nggak kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya, dia mengandalkan kemampuan dia, kesanggupan dia, kehebatan dia, nafsu dia. Siap-siaplah setan yang membimbing. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Ya, lebih kurang tinggal sampai jam 2.30, lebih kurang tinggal 15 menit lagi kita masuk kajian fikih. Ada yang perlu ditanyakan tentang ini tasawuf, manajemen hati sebelum kita masuk fikih? Ya alhamdulillah Pak Ketua. Nah, Pak Ketua ini semangat kali bertanya ya. Masya Allah, tabarakallah, senang lihatnya ya. Mumpung apa? Masya Allah. Mana Ibu Ketua? Mana Mas? Mana Ibu Ketua mana? Ibu Ketua mana? Sibuk di rumah. Oh iya, sibuk di rumah. Langsung saja. Ya silakan Pak. Langsung aja Pak Ustaz ya. Iya. Kita fenomena kehidupan di masyarakat. Iya. Ada orang bahwasanya selama ini dia anggap aja dia kurang taat atau apa kan. Iya. Tiba-tiba dia dikasih cobaan yaitu